Selamat siang pemirsa, sejumlah berita terbaru yang kini tengah menjadi sorotan akan kami sajikan untuk Anda. Dalam acara Breaking News bersama saya Shenda Kristi, inilah berita selengkapnya. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir buka suara terkait kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang subholding dan kontraktor kontrak kerjasama periode 2018 hingga 2023. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir buka suara terkait kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang, subholding, dan kontraktor kontrak kerjasama periode 2018 hingga 2023. Di Pertamina sendiri tentu kita akan review total. Seperti apa nanti bisa perbaikan-perbaikan yang kita lakukan ke depannya. Ya, banyak yang bicara bagaimana peran SKK Migas, bagaimana peran Menteri SDM, bagaimana Menteri BUMN, bagaimana juga lain-lain. Nah, ini yang kita konsolidasikan. Kita harus berikan solusi. Seperti yang Pak Presiden selalu bilang, antara menteri ini berkomunikasi. Dan insya Allah saya sama Pak Belil bisa kasih solusi ini. Ia menjelaskan saat ini kasus tersebut masih dalam pendalaman oleh Kejaksaan Agung. Ia menambahkan ke depan pihaknya akan melakukan konsolidasi dengan banyak pihak seperti SKK Migas dan Kementerian ESDM. Adapun pergantian Direktur Pertamina Patraniaga yang tersandung kasus tersebut akan dilakukan selaras dengan musim rapat umum pemegang saham tahunan yang biasanya akan digelar pada Maret. Erick Thohir juga meninjau ulang terkait efektivitas perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang energi minyak mentah. Demikian laporan Java TV melaporkan. Pemerintah resmi menurunkan harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi sebesar 13% hingga 14% selama masa angkutan Lebaran 2025. Pemerintah resmi menurunkan harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi sebesar 13 hingga 14% selama masa angkutan Lebaran 2025. Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden untuk menurunkan harga tiket pesawat guna meringankan beban masyarakat, serta bertujuan untuk mendukung kelancaran, kemudahan, dan kenyamanan perjalanan masyarakat selama periode angkutan Lebaran. Pengumuman penurunan tiket ini disampaikan dalam konferensi pers yang diadakan di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu 1 Maret dengan dihadiri oleh Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PU Dodi Hanggono, Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Penurunan harga tiket ini berlaku selama 15 hari untuk penerbangan dari 24 hingga 7 April 2025 dengan periode pembelian tiket 1 Maret hingga 7 April 2025. Menhub juga menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi program Asta Cita Presiden Prabowo yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Selain menurunkan harga tiket, pemerintah berkomitmen untuk memastikan ketersediaan kapasitas penerbangan yang memadai selama periode mudik Lebaran tahun ini. Kementerian Perhubungan akan memastikan ketersediaan armada yang cukup untuk mendukung keselamatan dan kenyamanan penumpang. Mengenai pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah sebagian untuk tiket pesawat kelas ekonomi domestik, kebijakan ini efektif berlaku bagi yang melakukan pembelian tiket mulai hari ini. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, banjir bandang hingga longsor terjadi di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat pada Minggu malam. Banjir bandang hingga longsor terjadi di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat pada Minggu malam. Salah satunya Kampung Pensiunan Desa Tugu Utara, Kabupaten Bogor. Peristiwa ini terjadi sebagai imbas hujan deras di wilayah tersebut, Jakarta dan sekitarnya kemarin. Setidaknya 432 jiwa terdampak.
Dijelaskan bahwa luapan air sungai terjadi sekitar pukul setengah 9 malam. Peristiwa ini berdampak pada 119 kakak di 3 RT yang ada di RW 1 Kampung Pensiunan, yakni 54 kakak terdiri dari 198 jiwa di RT 1, kemudian 27 kakak terdiri dari 98 jiwa di RT 2, dan 38 kakak terdiri dari 127 jiwa di RT 3. BPBD Kabupaten Bogor menyatakan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun terdapat beberapa korban luka ringan. Sementara itu, masih mengutip laman yang sama, Camat Cisarua mengatakan terdapat jembatan yang putus imbas hujan deras. Petugas Satpol PP dilaporkan telah mendatangi lokasi untuk mengetahui seberapa parah lokasi. Dikabarkan pula bahwa banjir juga terjadi di Jalan Raya Puncak, tapi saat ini sudah surut. Demikian laporan Ceva TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, sistem kelas dari BPJS Kesehatan akan berubah dalam waktu dekat. Sistem kelas dari BPJS Kesehatan akan berubah dalam waktu dekat. Pemerintah menerapkan kelas rawat inap standar atau KRIS, mengubah sistem kelas 1, 2, dan 3 yang selama ini berlaku. Skema KRIS ini akan lebih mencerminkan prinsip gotong royong dalam sistem jaminan kesehatan nasional, karena antara yang miskin dengan kaya sama-sama mendapatkan layanan dengan ruang rawat inap setara, meski skema tarif iuran berbeda. Dengan skema itu, Budi mengatakan orang yang kaya akan ditetapkan limit plafon layanan kesehatannya di BPJS Kesehatan. Budi mengatakan mekanisme itu terlaksana dengan combine benefit antara asuransi kesehatan swasta dengan BPJS Kesehatan, hanya khusus untuk orang-orang kaya. Skemanya ialah si orang kaya membayar asuransi hanya ke pihak asuransi swasta, dan sisa porsinya dibayarkan pihak asuransi swasta ke BPJS Kesehatan. Budi mengatakan skema asuransi ini penting diterapkan supaya porsi belanja kesehatan Indonesia yang saat ini masih minim ditanggung asuransi bisa porsinya mendominasi, yakni 80%. Dengan artinya ketika belanja kesehatan pada 2023 senilai 614 triliun, maka 491 triliunnya harus sudah ditanggung asuransi saat ini. Porsinya baru sekitar 32%. Dengan iuran tunggal satu tarif di BPJS Kesehatan nantinya akan tetap memberikan layanan kesehatan yang sama dalam konsep KRIS. Bila kelas mampu ingin mendapatkan layanan kesehatan lebih, khususnya untuk ruang rawat inap, maka bisa memanfaatkan skema combine benefit dengan menambahkan asuransi swasta untuk layanan kesehatan. Demikian laporan Ceva TV melaporkan. Berita selanjutnya, Kapolres Mimika AKBP Lianda Hildiario Budiman mengatakan musisi Fiersa Bersari dan rombongan pendaki puncak Karstens, Papua Tengah kini tengah berada di Timika, semuanya dalam kondisi sehat. Kapolres Mimika AKBP Lianda Hildiario Budiman mengatakan, musisi Fiersa Bersari dan rombongan mendaki puncak Karstens, Papua Tengah kini telah berada di Timika, semuanya dalam kondisi sehat. Sementara itu, dua pendaki yang meninggal dunia yakni Lili Wijayanti dan Elsa Laksono telah berada di RSUD Timika. Dua jenazah akan segera diterbangkan ke Jakarta. Sebelumnya dilaporkan pendaki gunung perempuan Lili Wijayanti dan rekannya Elsa Laksono meninggal dunia diduga karena mengalami kedinginan atau hipotermia. Berdasarkan data dari tim SAR, ada 10 orang yang melakukan pendakian. Ada 2 WNA Turki dan 1 orang WNA Rusia dalam rombongan tersebut. Selain itu, dalam rombongan juga ada musisi Fiersa Bersari. Kemudian juga terdapat 5 guide atau pemandu yang turut serta dalam pendakian. Demikian laporan Ceva TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Syanda Christine dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, terima kasih dan sampai jumpa.